88 bersama Neti. Hari ini kita diundang bincang-bincang bersama Pak Julham Siregar. Beliau juga di pemerintahan akan menginspirasi kita juga, terutama pihak-pihak media, masyarakat Sumut dan milenial muda. Budaya dan organisasi kemasyarakatan. Artinya untuk di atas yang memonitor semua ormas ini ya. Bidang organisasi kemasyarakatan. Iya. Selamat pagi juga, sehat-sehat ya, dan tetap kita menggunakan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Kira-kira waktu COVID-19 dari awal sampai sekarang, apa yang dirasa daripada Abang Julham ini sebagai bidang Mas. Yang pertama, terima kasih buat media atas kunjungannya bersama Jakarta Observer. Kami merasa bahagia sekali dikunjungi teman-teman media. Dalam COVID masa pandemi ini, kita sangat berharap sekali dukungan semua pihak, bukan hanya komunitas masyarakat, tetapi kerjasama masyarakat luas, terkhusus kawan-kawan media pers, di mana meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kesadaran kita semua pribadi dan keluarga, agar tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Yang terakhir ini kita harus mematuhi 5M, senantiasa memakai masker dimanapun berada, mencuci tangan dengan air mengalir, pakai sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, kita menghindari kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas, membatasi bepergian. Tapi saya ada baca-baca ya untuk yang baru, bahwa untuk kegiatan olahraga itu belum diperbolehkan atau gimana? Kegiatan olahraga ada dari pihak kepolisian bahwa itu untuk kerumunan itu dibolehkan asal untuk olahraga. Oh belum ya, mungkin masih wacana ya Pak ya, masih wacana ya. Terus kinerja daripada yang Bapak pimpin selama ini untuk masyarakat, kira-kira apa tanggapan masyarakat, welcome atau gimana? Dari bidang Bapak ini kan untuk ke masyarakat biasanya kan yang untuk ormas-ormas aja yang mengerti ya kan. Terus untuk penjabaran sosialisasinya itu gimana? Harus secara masif ya. Iya. Yang pertama kita juga intens melakukan sosialisasi ke masyarakat luas, baik di pusat-pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, pusat industri, itu kita aktif melaksanakan sosialisasi hampir dalam kurun waktu masa pandemi ini. Yang kedua, kita juga aktif melalui media sosial, di mana menggugahlah masyarakat bahwasanya pandemi COVID ini memang benar-benar ada, nyata ada. Senantiasa kita menjaga kesehatan untuk meningkatkan imun kita, dan termasuk melaksanakan protokol kesehatan 5M tadi, seraya kita berikhtiar dan kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Kuasa agar kiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kemudian Bapak sering nih kalau ada pertemuan-pertemuan dari ormas atau organisasi, itu Bapak lah yang mewakili. Jadi ini bertanggung jawab langsung ke gubernur atau ada departemen juga? Kalau saya kan pimpinan saya namanya Kepala Badan. Semuanya kita bertanggung jawab kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara. Kita mendukung semua visi misi dan ikut melaksanakan, mengimplementasikan visi misi dari Bapak Gubernur. Lalu ini lagi Pak ya, banyak ormas-ormas Sumatera Utara ya. Sumatera Utara terkenal dengan ormasnya ya. Itu
pandangan Bapak itu gimana Pak? Ormas atau lembaga atau apa gitu? Bagus, positif. Positif. Ormas ini kan pada dasarnya kan didirikan ini kan selain mereka berserikat berkumpul, yang kedua kan menggali potensi dan merekrut, baik itu kalau di organisasi kepemudaan anak-anak muda, di organisasi kebudayaan yang tokoh-tokoh budaya, organisasi agama yang tokoh-tokoh agama termasuk cendekia dan sebagainya. Ini semuanya ini kan tujuannya dalam rangka membangun partisipasi masyarakat untuk membantu percepatan pembangunan khususnya di Sumatera Utara. Jadi alhamdulillah pemerintah sangat berterima kasih jika banyak ormas-ormas yang aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan positif di tengah-tengah masyarakat, ya membantu pemerintah, ya program pemerintah, ya. Kemudian Pak, ada dana juga ormas itu. Jadi itu ya kita minta ada pemerintah dalam hal untuk pembinaan, ya kan, dan fasilitasi kegiatan dia peningkatan pemberdayaan ormas ini kita menyediakan anggarannya. Bisa dalam bentuk dia pelatihan, sosialisasi, itu peningkatan kualitas SDM dari pengurusnya atau lembaganya. Jadi memang betul-betul pemerintah sudah membuat Pak ya, mengalokasikan anggaran. Anggaran. Ada nggak Pak dari sekian banyak ormas, kalau kira-kira apa namanya yang nakal itu memang harus di backlist atau ada pembinaan lagi atau gimana? Ya, di undang-undang ormas kan juga jelas ya, ada aturan ketentuan ormas-ormas yang mana yang mendapat mungkin apa namanya ya, sanksi dari pemerintah, itu semua ada ketentuannya. Pemerintah juga nggak boleh sembarangan memberikan sanksi kepada ormas-ormas tertentu. Tetapi jika memang dia punya kesalahan sesuai dengan aturan dari undang-undang yang berlaku, yang namanya undang-undang pasti ada sanksinya. Ada sanksinya. Bapak berdinas di bidang ini udah berapa tahun nih Pak di Sumatera? Oh, alhamdulillah mau 2 bulan. Oh, 2 bulan. Tapi sebelumnya Pak? Sebelumnya di Dispora. Di Dispora ya Pak ya. Pemuda dan olahraga ya. Untuk ke depan Sumatera Utara, harapan Bapak kepada masyarakat Sumut, kemudian untuk milenial muda, itu harapan terbesarnya. Khusus untuk milenial dan secara umum lah masyarakat Sumatera Utara, ayo adik-adik milenial Sumatera Utara, mari kita bergandengan tangan bersama pemerintah, kita bangun Sumatera Utara ini agar bisa menjadi provinsi yang bermartabat, maju dan sejahtera. Karena kita sangat berharap milenial hari ini insya Allah kedepannya akan menjadi pemimpin di Sumatera Utara. Untuk itu kita siapkanlah diri kita, intelektualitas kita, emotional quotient kita, kepribadian kita, moral kita, dan ilmu kita. Dan juga kita harus bisa dari sekarang menjadi pelopor di tengah-tengah masyarakat. Artinya pelopor-pelopor yang positif, anak-anak muda ini. Bangun itu daerah masing-masing. Mana yang tinggal di desa, bangun di desanya. Mana yang tinggal di kota, bangun kotanya. Bantu sesama, bantu keluarga untuk hal-hal positif demi pembangunan Sumatera Utara. Kalau untuk masyarakat Sumutnya Pak? Untuk masyarakat Sumut, kita mengajak, mari kita dukung pemerintah untuk percepatan pembangunan. Marilah kita tingkatkan kembali kepedulian sosial kita terhadap sesama. Jadi satu sama lain kita saling merasa senasib dengan tetangga, mana yang membutuhkan uluran tangan kita, cepat-cepat kita bantu. Apalagi tetangga kita mana ada yang susah, itu kita harap dibantu sama orang yang diberikan rezeki sama Allah yang berlebih. Kemudian kan kita berkunjung di Pak Jakarta Observer. Kira-kira dari pihak Bapak, berkenankah kita Jakarta Observer untuk membantu pemerintah program-programnya di bidang Bapak ini sebagai
gugus depan. Ya, boleh lah Bu. Boleh ya Pak. Ya, Jadi bersinergi ya Pak ya. sinergi kita. Mohon dukungan dari Iya. Ibu Jakarta dan abang-abang semua yang bergabung di Jakarta Observer. Mudah-mudahan apa-apa yang kami programkan ini bisa terlaksana dengan baik dan benar. Dan mohon juga ide-ide sarannya, Bang, gagasan-gagasannya Kak. Apa seharusnya ke depannya yang bisa kita lakukan bersama dalam rangka percepatan pembangunan Sumatera Utara. Oke, itulah tadi kita bincang-bincang bersama Bapak Julham Siregar. Beliau juga masih muda, energi, dan mengharapkan kepada masyarakat Sumut, milenial muda, terutama untuk rekan-rekan media, supaya bersinergi untuk membantu kita bangkit daripada COVID-19 ini menuju kebaikan, kejayaan, berkarya dan bekerja. Jakarta Observer, Neti, dan Pak Julham, good luck. Jakarta Observer, sukses selalu. Saya Julham Effendi Siregar, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional ke-75 tahun. Mari kita bangkit dari pandemi. Mari bersama pers kita menjadi akselerator perubahan. Jakarta Observer, maju selalu, jaya, sukses, Sumut bermartabat.